Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih bersemangat dan dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Suratul Fatihah yang dikhususkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada orang tua kita dan juga guru-guru kita. Dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan barokah. Al-Fatihah. Anak-anak, kali ini kita telah memasuki bab baru dan kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Akan tetapi, sebelum kita tertuju pada materi inti, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian. Pernahkah kalian melakukan pengamatan atau observasi? Dan pernahkah kalian membuat laporan hasil pengamatan atau observasi tersebut? Jika pernah, hal apa saja yang kalian cantumkan dalam laporan hasil observasi? Tentunya, dengan pertanyaan tadi, kalian telah memikirkan, pernah tidak ya saya melakukan observasi atau pengamatan? Untuk mengingat kembali dan memahaminya, silakan kalian simak materi berikut. Anak-anak, tentunya sebelum membuat teks laporan hasil observasi, kita harus telah melakukan observasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek tertentu yang dilakukan dalam waktu tertentu. Lantas, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mendeskripsikan atau memberi informasi tentang sesuatu atau objek secara umum yang telah kalian amati atau kalian observasi. Lantas, bagaimana membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lainnya? Berikut akan Ibu jelaskan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Maksudnya, teks laporan hasil observasi tersebut hanya berisi keadaan yang sebenarnya dari objek yang diamati atau yang diobservasi. Ciri yang kedua, wajib berdasarkan fakta yang ada saat observasi. Teks laporan hasil observasi berisi fakta-fakta yang benar-benar terjadi pada saat dilakukan observasi atau pengamatan. Ciri yang ketiga, tidak memihak. Penulis atau pembuat laporan tidak boleh memberikan pendapat pribadi tentang objek yang sedang diamati atau diobservasi. Ciri yang keempat, tidak mengandung dugaan atau pendapat yang menyimpang dari objek. Dalam teks laporan hasil observasi, tidak boleh ada pendapat-pendapat atau penjelasan-penjelasan yang di luar dari objek yang diamati atau diobservasi. Ciri yang kelima, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maksudnya, teks laporan hasil observasi dapat diuji kebenarannya.
Dan yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu isi berupa penjelasan, pemberiaan, atau pemaparan. Jadi, teks laporan hasil observasi berisi penggambaran, penjelasan yang berupa sifat, keadaan, hal, atau ciri-ciri dari objek yang diamati atau diobservasi. Anak-anak, untuk memudahkan kalian menyusun teks laporan hasil observasi, berikut akan Ibu jelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari dua macam, yaitu klasifikasi umum dan deskripsi. Pada bagian klasifikasi umum berisi keterangan tentang objek yang dideskripsikan secara umum. Sedangkan pada bagian deskripsi menjelaskan bagian-bagian, sifat-sifat atau kebiasaan dari objek yang dideskripsikan atau diamati atau diobservasi. Agar memudahkan kalian memahami lebih jauh tentang teks laporan hasil observasi, kalian dapat melihat contoh teks laporan hasil observasi yang telah dijabarkan strukturnya masing-masing paragraf di buku paket halaman 69. Baiklah anak-anak, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga pembelajaran daring pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan bermanfaat untuk kalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Apabila ada pertanyaan mengenai materi tersebut, silakan kalian bisa menghubungi guru mata pelajaran masing-masing. Untuk kelas 7A dan 7B bisa menghubungi Ibu Trinatarin Moralia, dan untuk kelas 7C dan 7D bisa menghubungi Ibu Farah Anisya. Baiklah, Ibu akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.